Pemirsa, Ferdy Sambo tetap divonis pidana mati dalam sidang banding yang digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Upaya berikutnya yang bisa ditempuh adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Namun menurut mantan hakim, peluang Sambo lolos dari hukuman mati di tingkat kasasi nyaris tidak ada alias nol. Apa alasannya? Inilah Top Review. Gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjadi perhatian publik. Sebab pada hari Rabu 12 April ini Pengadilan Tinggi menggelar sidang putusan banding atas terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Keempatnya menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Sidang digelar secara maraton, mulai dari terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang putusan banding ini digelar karena 4 terdakwa tersebut mengajukan banding atas vonis pengadilan negeri. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana mati terhadap Ferdy Sambo dan pidana 20 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati serta pidana 15 tahun penjara kepada terdakwa Kuat Ma'ruf dan pidana 13 tahun penjara pada terdakwa Ricky Rizal. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Sidang putusan banding untuk terdakwa Ferdy Sambo sekitar pukul 9 pagi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso. Sidang berlangsung terbuka untuk umum namun tidak menghadirkan terpidana Ferdy Sambo karena memang tidak diwajibkan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menolak banding yang diajukan oleh Ferdy Sambo dengan menguatkan vonis hukuman mati yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Februari 2023 lalu. Para hakim tinggi menilai mantan Kadif Propam Polri tersebut merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Majelis Hakim Tinggi juga berpendapat bahwa selain secara normatif masih diatur pidana mati masih dibutuhkan sebagai shock terapi atau efek jera yang secara psikologis juga membawa dampak dalam penegakan hukum di Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, nampak posisi pemohon banding Ferdy Sambo SH SIK MH sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam kejadian ini. Dimulai dari awal mendapat kabar melalui telepon dari Magelang pada jam 23 WIB tanggal 7 Juli 2022 dari saksi Putri Chandrawati tentang kejadian adanya pelecehan seksual yang dilakukan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai dengan kejadian korban meninggal dunia karena penembakan di Duren 346 Jakarta sekitar pukul 16 WIB sore tanggal 8 Juli 2022. Mengadili 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, orang tua almarhum Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak tampak mengikuti dengan seksama agenda sidang putusan banding Ferdy Sambo di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui media online.
Samuel, mewakili keluarga besar Brigadir Yosua, mengaku menghargai keputusan dari para hakim tinggi yang menolak banding Ferdy Sambo dan menguatkan putusan hukuman mati terhadap mantan Kadif Propam Polri tersebut. Menurut Samuel, hasil putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah sesuai dengan harapan keluarga dan sesuai dengan fakta di persidangan sebelumnya. Oleh karena itu, saya selaku ayah almarhum dan ibunya di sini sangat menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi keluarga menerima putusan. Kita menghormati. Dan sesuai dengan harapan nggak? Ya tentu harapan kita mendapat keadilan, apalagi almarhum Nofriansah Yosua. Sementara itu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap terdakwa Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Putri dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Mengadili, menerima permintaan banding penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 791/B/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan lamanya terdakwa selama penangkapan dan penahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara pada tindak banding sebesar Rp5.000. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati masih punya kesempatan melalui upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun menurut mantan hakim Asep Iwan Iriawan, peluang Ferdy Sambo untuk lolos dari hukuman maksimal praktis tertutup. Jadi bahasa hukumnya itu Pengadilan Tinggi ya telah tepat dan benar mempertimbangkan perbuatan terdakwa. Sekali lagi tepat dan benar. Makanya akan mengambil alih pertimbangan PN dan kemudian menguatkan menambahkan hal tertentu. Tapi yang penting kan di amar putusannya. Ketika amar putusan tetap sama dengan PN, yang menolak banding kan, ya sudah kan. Maka sering saya katakan ya kalau putusannya dirubah, ya sekira ya nggak ada alasan untuk itu gitu. Jadi ketika Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dengan tepat dan benar tadi, ya sudah cocok. Maka saya bilang silakan aja lah Pak Sambo kasasi aja gitu. Karena dijatuhkan ancamannya maksimal mati, pasti tidak ada hal yang meringankan. Jadi kalau hukuman maksimal ada yang meringankan, itu tidak mengerti asas hukum berarti. Ya, kenapa Hakim PN maupun Hakim PT menjatuhkan hukuman mati? Karena tidak ada yang meringankan, apapun bentuknya. Ya, tapi kalau misalkan di pertimbangannya ada yang meringankan, ya memang hakim wajib mempertimbangkan hal yang memberatkan, yang meringankan. Tapi karena dia terkena ancaman maksimal, maka hapuslah hal yang meringankan itu. Ferdy Sambo merupakan otak pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Yosua Huta Barat, pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Setelah digelar proses pengadilan yang panjang, akhirnya pada 13 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana mati terhadap Ferdy Sambo. 2 bulan kemudian, dalam sidang banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo.